Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Riani dari kelas KPIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Media Penyiaran yang materinya yaitu konsep media massa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang media massa. Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan perfilman. Fungsi dari media massa tersebut yaitu yang pertama menginformasikan. Di sini menginformasikan maksudnya yaitu memberi informasi pada kepentingan masyarakat yang menyebar luas. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mendidik. Media massa sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai macam informasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menghibur. Media massa memberi hiburan kepada audiens atau pembaca sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang keempat ada mempengaruhi. Media massa juga dapat mempengaruhi ide, kebijakan, dan aturan-aturan baru yang ada di dalam masyarakat. Dengan mengkonsumsi informasi media massa secara tidak langsung, kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Dan karena fungsi dan perannya yang sangat penting, antara lain ditunjukkan dengan kemampuan media massa berbentuk opini publik dan pengambilan keputusan, maka di berbagai negara selalu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan media massa. Seperti yang ada di negara kita yaitu Indonesia, misalnya ada Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu akan banyak berkaitan dengan bagaimana media massa tersebut menjalankan fungsi dan perannya sekaligus bagaimana media tersebut mengemban tanggung jawab sosial yang dijalankannya. Pada umumnya, kita mengenal 3 bentuk media berdasarkan organisasinya, yaitu ada media komersial, media komunitas, dan media publik. Media komersial merupakan media organisasi yang didirikan selain untuk menjalankan visi dan misi idealismenya, juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya dari media komersial yaitu Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Radio Prambors, RCTI, TPI, Metro TV, Antv, dan lain-lain. Kemudian ada media komunitas. Media komunitas merupakan media yang dikembangkan oleh dan untuk masyarakat yang terbatas. Contohnya ada satu radio di Jayagiri dan televisi komunitas yang ada di daerah tertentu. Kemudian yang terakhir ada media publik. Media publik merupakan media yang pada umumnya dibiayai publik untuk kepentingan publik. Contohnya ada kelompok masyarakat yang mengemukakan pendapat dan pandangannya tentang berbagai peristiwa. Kemudian media massa itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ada periodisitas. Periodisitas berarti media cetak itu memiliki jadwal terbit yang pasti atau bersifat periodik. Kemudian karakteristiknya yaitu publisitas, artinya media tersebut bisa diakses oleh siapapun. Kemudian ada aktualitas, artinya media tersebut sangat menekankan aspek aktualitas informasinya. Kemudian ada universalitas, artinya keragaman isi media cetak tersebut banyak. Terus yang terakhir ada objektivitas. Dan secara kategoris, media yang ada saat ini bisa dikelompokkan menjadi media cetak, media elektronika, dan media baru. Media cetak ialah media yang berupa majalah, tabloid, dan koran. Koran merupakan media yang tertua dalam peradaban manusia. Sedangkan media elektronika yaitu media yang berkembang pada awal abad ke-20 dan merupakan media yang cukup populer. Bahkan radio dan televisi sebagai media elektronika dilukiskan sebagai temuan teknologi yang mempengaruhi peradaban manusia. Kemudian media baru sesungguhnya merupakan media yang muncul akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan media lama dan media baru. Media lama kalau ditinjau dari aspek perilaku pencari informasinya, media lama mencari informasi yang spesifik, dengan prioritas informasi yang mudah dan cepat diakses dan akurat. Sedangkan media baru, perilaku pencarian informasinya hanya untuk melihat ada apa, sekedar mencari kesenangan dan kejutan. Kemudian, media lama ditinjau dari aspek geografisnya,
terikat batas-batas geografis dan bergantung pada tema tertentu. Sedangkan media baru, aspek geografisnya yaitu ada tumpang tindih antara kategori khalayak berdasarkan etnis dan geografis serta tidak bergantung pada tema tertentu. Kemudian, ditinjau dari aspek sifat publiknya, media lama bersifat public human. Sedangkan media baru yaitu public artificial. Kemudian dari aspek jenis informasi, media lama merupakan berita, sedangkan media baru merupakan berbagai jenis informasi. Dari aspek persaingan, media lama media yang sama atau lintas media, sedangkan media baru bisa datang dari luar dunia atau penerbitan atau media. Kemudian ditinjau dari aspek sifat media lama yaitu hampir seragam, sedangkan media baru sangat beragam atau banyak ragamnya. Oke, demikian penjelasan dari pemahaman saya mengenai materi media massa, media cetak, media elektronik, beserta media baru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.